Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Abang wabarakatuh. Ahid, apa kabar Abang Ahid? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah, kita doakan semoga Abang dan keluarga sehat selalu ya Bang. Ya, amin amin. Kang Yahya juga demikian. Amin, Semoga ada semua netizen pemerhati kasus Subang diberikan amin, kesehatan amin, dari Allah. amin Nah, ya Allah. Bang Taufan gimana Abang kabarnya? Alhamdulillah Bang Tovan sehat. Alhamdulillah teman-teman ATS semuanya sehat. Alhamdulillah. Happy karena ada kabar baik kemarin Oh apa tuh Bang? perjuangan Apa tuh Bang? teman-teman keputusan Yosef. Oh iya, iya kebetulan kebetulan kita juga pengen banyak mempertanyakan terkait keputusan Yosef kemudian ditolak, bahkan kita juga nanti akan bertanya tentang PK ya Kang ya, peninjauan kembali tersebut. Nah sekarang mulai daripada gimana sih Kang yang sebenarnya ini pengajuan daripada kasasi ternyata ditolak nih. Yang sebenarnya gimana kabarnya Kang? Iya, kemarin kita dapat info, memang itu di SIPP itu kan untuk apa? Untuk kalau kita mencari kasus, maksudnya kalau kita mau tahu tentang proses perkara itu kan memang ada aplikasi yang diberikan oleh pengadilan gitu ya untuk semua masyarakat luas itu bisa mengakses itu. Nah kita tahunya itu memang Yosef sudah diputus pada saat itu kemarin sih kalau nggak salah itu kita tahunya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kan memang PK-nya ditolak gitu kan. Jadi Mm-mm. ya alhamdulillah sesuai dengan doa kami, doa keluarga korban, doa apa harapan dari teman-teman semua netizen, para pemerhati kasus Subang yang memang sudah sangat lama mendambakan untuk kasus Subang ini selesai dengan terungkapnya siapa aku, karena kita sama-sama masih ingat dan tahu bahwa memang kasus ini cukup lama begitu ya Hmm. mengendap bongkarnya, dan alhamdulillah ternyata pada saat sekarang sudah ada titik terang, yakni Hmm. sebagai pelaku utama perkaranya sudah diputus di Mahkamah Agung dan PK-nya dan kasasinya sudah ditolak gitu kan. Oh. Nah, saya baca nih Kang, ternyata ditolak itu adalah kasasi juga yang diajukan oleh JPU ya Kang ya. Artinya kedua-duanya ditolak. Apa artinya? Misalkan apakah yang demikian itu karena ditolak berarti kembali ke 20 tahun apa bagaimana Kang? Iya, artinya ketika putusan kasasi ditolak kan kembali kepada putusan sebelumnya, yakni putusan tingkat pertama dan kedua Hmm. pengadilan tinggi gitu ya. Nah, tingkat pertama dan tingkat kedua artinya putusannya kembali pada putusan tingkat pengadilan negeri dan pengadilan eh, tinggi begitu Kang. Jadi Hmm. siap mengajukan PK dan jaksa mengajukan PK, yang mengajukan kasasi begitu. Jadi dua-duanya dianggap oleh hakim bahwa yang betul adalah dua-duanya ditolak, dan tapi terus kemudian bahwa tetap prosesnya adalah bahwa putusannya kembali ke pengadilan, putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi begitu Kak. Oh, siap. Oke, berarti kembali ke 20 tahun penjara itu ya Kang ya. Betul. Nah, setelah kemudian ditolak oleh kasasi ini, oleh MA ini, apakah ini sudah ingkrah, Kang? Jadi gini Kang ya. Sorry agak batuk. Siap. Jadi uh, kemarin kalau kita flashback di awal ya, kemarin kalau kita lihat kenapa dari awal tuh kami sudah berkeyakinan bahwa kasasinya akan ditolak karena waktu itu kan kuasa hukumnya Yosef sudah menyampaikan masih memori kasasinya di media kan. Hmm. Jadi kuasa hukumnya itu diungkap gitu. Kalau kalau dari awal kami sudah meyakini bahwa itu akan ditolak. Kenapa? Karena materi memori kasasi itu berkaitan judek fakti gitu loh. Jadi Hmm. fakta hukum, fakta itu hukum itu berkaitan dengan pembuktian, berkaitan dengan apa
persidangan begitu. Nah, sedangkan yang harusnya diungkap pada yang diuraikan pada saat kasasi adalah judek juris, artinya penerapan hukum. Apakah misalnya pasal ini sudah betul, apakah misalnya Yosef sudah apakah Yosef sudah cocoki atau masuk dalam kualifikasi tindak pidana pembunuhan secara berencana dan seterusnya. Nah, itu yang harusnya disahkan oleh kuasa hukum dari Yosef. Nah, ternyata kalau kita lihat, kita cermati sama-sama, ternyata materi hukumnya pada memori kasasi tersebut tidak menyampaikan penerapan hukum yang harus diungkap, tapi malah menyampaikan tentang fakta hukumnya begitu loh. Jadi proses persidangan, pembuktian itu terus yang diungkap, yang tentu saja itu tidak masuk dalam kualifikasi sebagaimana aturan tentang pengajuan memori kasasi begitu. Makanya di awal sudah saya sampaikan, Bang Yahya masih ingat bahwa kami dari awal meyakini bahwa materi kasasi ini akan ditolak karena materi hukum yang disampaikan dalam memori kasasi tidak memenuhi materi memori kasasi sebagaimana yang diatur dalam KUHP begitu kan. Iya. Artinya kan begini, selama proses kasasi ini sudah ditempuh, sebetulnya ini sudah inkrah sebelum sebelum PK ini disampaikan begitu loh. Tapi sebetulnya kalau hukum acaranya mengatur bahwa peradilan tingkat tertinggi adalah kasasi tingkat 3 ya. Nah, ada PK itu makanya kan upaya hukum luar biasa disebutnya. Artinya tindakan yang akan diambil oleh Yosef adalah tindakan yang luar biasa, langkah hukum. Tapi sekali lagi bahwa PK itu bukan sederhana, gitu ya. PK sendiri, peninjauan kembali itu punya kualifikasi untuk bagaimana PK itu bisa diterima atau syarat-syarat PK itu bisa diterima. Misalnya ada 3 syarat PK itu bisa diterima, bahwa ada novum baru, ada bukti baru yang sangat menentukan jika bukti itu disampaikan atau dibuka begitu ya. Terus kedua, ada putusan hakim yang keliru itu begitu. Nah, ada pertentangan putusan tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3 itu ada pertentangan putusan satu dengan yang lainnya. Nah, sementara kan kalau kita lihat kan semuanya kan tidak masuk di situ. Artinya begini. Jadi antara putusan pertama dan kedua sebetulnya kan sama-sama saja, gitu lah. Ya memang pertimbangan hukumnya sama, menguatkan dan seterusnya, gitu. Itu alasan pertama. Itu pasti kan, wah tidak masuk kan dalam kualifikasi itu. Terus kedua ada hukum, apalagi novum yang mau disampaikan, semua pembuktian sudah disampaikan, termasuk saksi dan bukti-bukti surat menyurat atau petunjuk. Itu kan sudah disampaikan semua pada sidang pertama, begitu. Kekeliruan tidak ada, kekeliruan sudah jelas semua. Putusan Danu sudah inkrah, putusan putusan Yosef juga sudah ada pembandingnya antara putusan pertama, kedua, dan ketiga begitu. Jadi setelah untuk mengajukan PK itu kecil sekali dan saya melihatnya hampir tidak ada begitu, Kang. Oh iya ya. Jadi bahwa ini sudah jelas pengadilan tingkat pertama, kedua, dan 3 sudah ditolak lah ya, yang jelas dihukum 20 tahun ya Kang ya, dan kemudian ketika untuk menjenjang lebih tinggi PK ya, pengadilan luar biasa itu, dan itu sangat sulit, harus ditemukannya novum baru ya Kang ya. Betul, bukti baru, dan itu tidak asal main ditemukan bukti baru terus kemudian bisa diajukan, tidak. Sidang novum gitu loh. Jadi ada sidang pendahuluan namanya, sidang novum itu yang dipimpin oleh satu hakim gitu. Itu sidang kan apakah bukti ini layak dijadikan sebagai novum gitu loh. Nah, kalau memang ternyata baru berkas prosesnya diterima, proses buktinya diterima ya, terus kemudian diberkas, terus kemudian diajukan ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung pun belum tentu juga bahwa itu bukti itu akan menguatkan atau akan itu masih diperdebatkan lagi, nanti akan diperiksa lagi, di cross check lagi, jadi tidak sederhana.
Makanya itu kenapa upaya hukumnya disebut upaya hukum luar biasa. Hmm. Gitu kan. Oh iya. Artinya apa namanya di sidang PK itu kan pembuktian terkait yang bukti baru itu ya Kang ya, novum itu ya. Iya, betul. Hmm. Nah Kang, kalau Ini Kang, misalkan ada gimana? ada 3 alasan untuk mengajukan PK ya, Oke, untuk kali. Yakni pertama adalah adanya bukti baru atau bisa disebut novum. oke. Kedua, tangan putusan hakim, ya kan? Terus Hmm. kekeliruan dalam hakim dalam mengambil keputusan. Nah, kalau 3 alasan itu ternyata ada dalam perkaranya Yosef, nah itu bisa diajukan PK gitu loh. Atau salah Hmm. satu, karena itu kan sifatnya alternatif ya. Hmm. Nah, saya dengar nih Kang, saya dengar, bahwa kan barangkali di antara mereka itu pencarian bukti baru atau saksi baru, bahkan keterangan baru dan sebagainya. Apakah misalkan ketika ada sebuah dadakan lah ya sifatnya aksidental, ada seseorang yang kesaksian lah ya, seseorang saksi yang memberikan keterangan kemudian bahwa Pak Yosep itu misalkan ada di rumah dan sebagainya. Ini orang-orang lain di luar, orang yang di persidangan kira-kira. Kalau itu terjadi, apakah itu kemudian bisa dianggap novum, Kang? Jadi yang disebut novum itu ada kualifikasinya gitu Bang ya. Siap. Kenapa sampai novum atau bukti baru begitu? Bukti itu harus ada pada saat apa namanya proses persidangan itu sebelum dilaksanakan begitu. Itu harus ada dulu, bukan pada saat setelah persidangan. Hmm. Tapi itu tidak masukkan dalam proses persidangan tersebut gitu. Heeh. Ya, makanya novum itu pun misalnya kalau bentuknya surat itu pun nanti harus disumpah dulu orangnya. Siapa yang Hmm. saat ini, itu nanti akan disumpah dan diperiksa oleh majelis hakim gitu kan. Hmm. Nggak asal bukti-bukti baru itu tidak, pastinya Mhm. akan melihat apa bukti ini ya atau punya kualifikasi sebagai novum baru atau tidak begitu kan. Mhm. Berarti memang sangat sulit ya, Kang, ya, dalam, menemukan bukti baru, apalagi kemudian ketika mereka adalah benar-benar bersalah, kira-kira gitu, Kang. Hanya itu disebut kenapa PK disebut upaya hukum luar biasa, yaitu karena proses pembuktiannya tidak sederhana, proses pelaksanaan tidak sederhana begitu kan. Mhm. Apabila ini prediksi ya, Kang, ya, apabila misalkan ada penemuan salah satu saksi, misalkan ya, saksi yang berbeda di luar persidangan atau misalkan surat dan sebagainya, apakah ini kemudian bisa didiagnosa bahwa di dalam PK-nya itu akan diterima atau dilangsungkan dalam di PK-nya itu atau tidak sih? Iya, itu tadi kalau memang ternyata bukti itu punya kualifikasi nilai pembuktian sebagaimana syarat-syarat novum, itu nanti akan diajukan Kang di Mhm. persidangan pertama itu tadi, persidangan yang satu hakim tadi itu yang dipimpin satu hakim. Persidangan itu gunanya untuk menentukan apakah novum itu bisa disebut novum atau tidak, dalam arti kata bahwa bukti itu bisa diterima sebagai bukti atau tidak dalam proses peninjauan kembali gitu. Jadi itu Mhm. yang saya, tidak semua bukti yang diajukan mempunyai nilai pembuktian dan tidak semua bukti atau saksi yang diajukan punya kualifikasi sebagai saksi atau bukti dalam proses peninjauan kembali yang disebut novum tadi begitu kan. Iya, ya Kang ya. Dan justru kalau netizen bilang back to pengadilan pertama yang menjelaskan banyak kesaksian, yang menjelaskan bahwa, Pak Yosep itu ada di TKP, pagi hari itu ada di TKP, bahkan jam 8 lebih itu ada di TKP dan sebagainya. Di luar danau pun kan sudah jelas. Kemudian darah pekat lah dan sebagainya, ahli pidana lah dan sebagainya. Nah, kalau melihat back to pengadilan pertama, kedua, barangkali juga sekarang kasasi ditolak kan, itu juga menguatkan kembali bahwa Yosep itu tidak mungkin mengajukan PK karena buktinya sangat dalam gitu kan, sangat jelas gitu. 3 pengadilan, ya kan udah ditolak kira-kira gitu. Iya.
Jadi sebetulnya yaitu tadi tidak ada hal yang sempurna. Begitu artinya kenapa hukum kita itu mengatur sampai proses penemuan kebenaran material itu sampai 3 tahap secara pasti ya. Kalau kan pengadilan pertama, banding dan kasasi. Itu supaya apa? Misalnya pengadilan tingkat pertama ternyata salah memutus, bisa dikoreksi tingkat kedua salah memutus, bisa dikoreksi tingkat ketiga salah memutus, bisa dikoreksi pada saat PK begitu. Artinya memang sudah sedemikian rigid undang-undang atau hukum itu tentang hak warga negara begitu, hak manusia begitu. Nah, artinya apa Kang? Sebetulnya kalau memang ternyata sudah ada 3 putusan yang memang memberatkan Yosep ini, artinya kecil kemungkinan, walaupun memang tidak tertutup kemungkinan ya, kecil kemungkinan PK akan bisa dikabulkan jika mereka mengajukan PK, tapi tidak tertutup kemungkinan juga PK bisa diterima begitu loh. Makanya kalau kami melihatnya dan kami berpikirnya semuanya logik gitu ya, dengan aturan hukum gitu. Tapi ya itu tadi, kebanyakan kalau memang sudah tingkat 1, 2, 3 itu ditolak begitu ya, atau diputus dia bersalah, itu PK-nya juga akan susah biasanya Kang, karena kan orang berupaya tingkat pertama, kedua, dan ketiga itu sampai habis-habisan gitu. Yang saya masuk habis-habisan adalah energinya, pembuktiannya, daya upayanya, itu semuanya akan dilakukan begitu loh. Nah, kemudian ada PK. Nah, PK ini kan tidak semuanya perkara bisa diajukan peninjauan kembali atau PK Kang, karena punya punya kualifikasi yang memang unik PK ini, yaitu tadi makanya upaya hukum luar biasa, bukan upaya hukum biasa begitu. Oh iya, siap. Kembali kepada kasasi yang ditolak Kang, apakah ini juga menjadi pijakan base terkait 3 tersangka sampai sekarang belum ditahan, ya kan? Apakah setelah ini itu bakal bisa ditahan atau bagaimana nih? Ini harapan kami sekaligus permintaan kami bahwa apalagi yang ditunggu oleh pihak kepolisian yang ditahan begitu. Ya, apalagi yang kira-kira ditunggu begitu. Yosep sebagai orang yang aktor intelektual, di situ ada turut sertanya kan ada beberapa orang. Ya kan? Ada Abi Ari itu ya, itu kan sudah ada dalam putusannya Yosep dan ada dalam putusan begitu. Artinya apa? Ini kan ada hubungan kausalitas, ada pasal-pasal yang memang diatur secara alternatif gitu, ada diatur secara primer subsidiar dakwaannya, dan itu dijuntokan dengan pasal 55, 340, 338, 340 dijuntokan dengan 55. Artinya turut sertanya tidak mungkin bahwa perbuatan itu dilakukan sendiri, apalagi dalam dalam berkas perkara Yosep bahwa perbuatan pembunuhan berencana itu dilakukan oleh beberapa orang. Yosep sebagai pelaku utamanya, sebagai aktor intelektual, dibantu atau yang turut serta adalah Ramdhanu, Abi, Arigi, dan Mimin. Nah, ini sudah jelas. Ketika itu sudah jelas, maka polisi sudah seharusnya untuk tidak ragu lagi untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan segera melimpahkan berkas ini ke kejaksaan, dan kejaksaan akan harus segera sidangkan kasus sebagai terdakwa sebagai tersangkanya si Abi, Arigi, dan Mimin ini. Tidak alasan lagi untuk menunda. Nah, sekaligus kami juga meminta untuk perkara 2 tindak pidana yang martabak pembunuhan ini adalah obstruction of justice, dan satu lagi tindak pidana penyalahgunaan dana BOS. Nah, itu segera diusut, segera dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan gitu loh. Karena kan untuk obstruction of justice kan memang klien kami pun Saudara Danu sudah diperiksa beberapa kali, dan
ada beberapa anggota polisi yang masih aktif juga sudah diperiksa beberapa kali dan sudah ada terduga begitu. Ini kan kalau menurut kami polisi sudah harus menyelesaikan permasalahan secara komprehensif, secara menyeluruh agar keadilan ditegakkan, agar kepastian hukum tercapai, agar hak-hak para korban ini terpenuhi, agar keluarga, agar masyarakat Indonesia ini merasa nyaman, tenang, damai, aman, dan terlindungi hak-hak hukumnya, dan para pelaku tindak pidana atau orang yang akan melakukan kejahatan ini akan berpikir 2 kali ketika hukum sudah tegak sedemikian rupa dan hukum sudah berlaku secara adil begitu. Ya, itu juga menjadi criticize daripada netizen Kang untuk Polda Jabar. Kalau kemarin di tingkat pengadilan kedua itu sudah diputuskan, banding itu ditolak, netizen itu seringkali mengatakan dalam sebuah kolom komentar, nunggu apa lagi? 2 alat bukti sudah ada, ya kan? Tingkat pertama pengadilan sudah selesai, kemudian yang kedua juga ditolak dan sebagainya. Nunggu apa lagi tuh? Itu yang pertama katanya. Di lain hal adalah nunggu kasasi dulu. Nah, sekarang kasasi ditolak. Apabila kasasi juga ditolak kemudian masih juga belum ditangkap, artinya kan ampun, kira-kira gitu, Bang. Hanya itu kan akhirnya kan sampai putus kasasi ini ternyata pihak Polda Jabar maupun kejaksaan tidak segera melakukan penangkapan dan penahanan. Nah, kami menganggapnya tidak profesional gitu kan. Karena apa? Sudah dasarnya sudah jelas kok, alasannya sudah jelas kok, materi hukumnya sudah jelas kok, buktinya yang bisa digunakan mereka untuk segera melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 3 tersangka ini begitu. Jadi menurut kami juga ini juga berkaitan dengan nasib Mimin, Abi dan Arigi agar jangan digantungkan. Semua warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum atas nasib mereka begitu. Artinya kalau menggantung ini sebagai tersangka kan sampai kapanpun, sampai mati pun akan terus dibawa. Tersangka itu kan ketika mereka berstatus sebagai tersangka, ini kan mereka mau ngapa-ngapain susah kan. Tidak ada kepastian gitu loh. Makanya kami ada pihak Polda Jabar untuk berikan kepastian terhadap Mimin, Abi dan Arigi ini untuk biarkan mereka bertarung, mempertaruhkan nasibnya di proses persidangan gitu. Bersalah biar nanti pengadilan yang memutuskan gitu kan. Justru ada ini ya Bang ya, ini rumor lah ya, bisa salah bisa benar, bahwa hal yang memperkuat kemudian dia ditahan adalah jaminannya Kang. Nah ini rumor nih ya, rumor. Jaminan itu kan bisa berupa uang atau misalkan bisa juga manusianya itu sendiri kan. Apakah kemudian ketika rumor itu kita diskusikan bahwa jaminannya benar, orang yang terpandang, terpengaruh, atau nominal yang fantastik dan sebagainya, atau bagaimana sih kira-kira dari analisa hukumnya? Ya, alam kalau saya tidak paham itu ya, karena kan saya tidak bukan kuasa hukum si ketiga tersangka ini gitu Bang. Karena begitu, secara hukum kan memang bisa diatur, jaminan itu memang bisa uang atau bisa juga orang begitu. Nah, kalau secara status keluarga mereka ini kan katanya kan memang terpandang gitu kan, artinya kan memang punya ya siapa yang nggak tahu lah mereka begitu ya, kayak Yosef gitu ya. Nah ini kan akhirnya ya itulah kemudian mungkin ya dijadikan sebagai jaminan untuk mereka tidak ditahan, karena kan syarat tidak ditahan itu kan yaitu tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, tidak pidana, artinya kooperatif lah gitu. Dan selama ini kan mereka memang kooperatif, kecuali yang terakhir ya, terakhir kan rumornya kan mereka tidak mau lapor ya. Iya, tidak mau lapor. Kalau itu kan, kalau menurut saya kan sudah nggak kooperatif kan. Nah, Kooperatif kan harus ditindak yang begitu gitu. Jangan